Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan sharing kriteria penilaian dalam micro teaching. Jadi untuk kalian yang sekarang lagi mau ujian micro teaching untuk dosen ataupun guru, nah ini aku akan menjelaskan apa aja sih poin-poin penilaian untuk micro teaching. Jadi, penilaian ini itu berdasarkan atau mengadopsi the 9 steps of guidance even of instruction. Di mana step yang pertama itu adalah gaining attention. Lalu yang kedua, informing learners of the objective or the learning outcome. Lalu yang ketiga adalah stimulating recall of prior learning. Jadi 3 steps pertama ini adalah steps preparation. Yang kedua adalah instruction and practices. Dari bab instruction and practices, poin nomor 4 adalah presenting the stimulus. Poin kelima adalah providing learning guidance. Yang keenam adalah eliciting performance. Lalu yang ketujuh adalah providing feedback. Setelah dari instruction and practices, the next steps is assessment and transfer. Steps number 8 is assessing performance. Lalu yang ke-9 adalah enhancing retention and transfer. Jadi berdasarkan 9 steps dari event instruction ini, kita dapat atau pihak penilai atau juri dapat menilai sebuah micro teaching itu berdasarkan aspek yang akan saya jelaskan berikut. Kriteria penilaian micro teaching. Yang pertama adalah mengajak mahasiswa untuk memperhatikan. Di sini kita bisa mengecek apakah dosen atau guru melakukannya namun kurang berhasil. Dan poin ketiga adalah melakukannya dan berhasil. Lalu kriteria kedua adalah menjelaskan capaian pembelajaran, di mana kita sebagai dosen menjelaskan secara eksplisit ataupun tidak jelas ataupun lengkap dan jelas. Poin ketiga adalah interaksi dengan mahasiswa, di mana interaksi mahasiswa ini kita bisa mengindikasikan bahwa dia itu minimal atau tidak mengkaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, lalu interaksi bagus dan interaksi aktif. Lalu yang keempat adalah pemberian materi. Jadi di pemberian materi ini harus berperan sebagai mitra pembelajar, memberikan semangat atau stimulus, dan tidak terlihat menggurui. Itu yang paling penting. Lalu item observasi atau penilaian yang kelima adalah kejelasan dalam pemberian materi dan panduan belajarnya. Jadi ini harus benar-benar gamblang dan sangat jelas. Untuk kriteria yang keenam, itu adalah komunikasi. Jadi komunikasinya itu tidak boleh monoton, jadi harus menarik dan menggugah mahasiswa. Lalu parameter yang ketujuh adalah penggunaan bahasa nonverbal atau intonasi gesture. Jadi di sini juga harus menggunakan bahasa nonverbal dengan intonasi dan gestur yang tepat. Poin yang ke-8 adalah
memberikan perhatian merata kepada seluruh mahasiswa. Jadi kita tidak boleh memperhatikan hanya beberapa orang saja, namun hampir seluruh mahasiswa kita perhatikan. Poin yang ke-9 adalah sistematika penyampaian. Jadi dalam sistematika penyampaian, sebaiknya kita menyajikan materi secara sistematis, runtut, dan tidak meloncat-loncat. Poin yang ke-10 adalah kesesuaian media. Jadi baiknya media itu lebih interaktif dan sesuai dengan tema ataupun materi yang diberikan. Poin yang ke-11 adalah kemenarikan media sebagai pendukung pembelajaran. Jadi selain itu harus terkait dengan materi, itu juga harus menarik dan tidak monoton. Poin yang ke-12 adalah menjawab pertanyaan mahasiswa. Di mana menjawab pertanyaan mahasiswa ini harus melibatkan prior knowledge mahasiswa dan mahasiswa ikut berpikir dalam menjawab pertanyaan tersebut. Poin ke-13 adalah menutup sesi. Jadi dalam sesi menutup ini harus merefleksikan semua capaian pembelajaran yang sudah disampaikan pada di awal. Poin ke-14 adalah pengelolaan waktu. Jadi di sini ada kurang, cukup, dan baik. Bagusnya harus sesuai dengan SKS yang diberikan. Oke, cukup sekian untuk sharing hari ini. Berikut adalah 14 kriteria penilaian untuk micro teaching. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.